Kita menuntut agar Pak Nasaruddin Umar itu mundur sebagai imam besar Masjid Istiqlal, atau dimundurkan atau diberhentikan oleh pihak yang berwenang, karena beliau telah tidak layak menjadi imam. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Baru-baru ini viral di sosial media bagaimana ada seorang imam besar yang memperbolehkan, bahkan saudara, membawa yaitu Paus Fransiskus, dan di sana diberitakan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dan ketika hal itu terjadi, tidak sedikit orang-orang yang berkomentar dan tidak suka akan hal itu. Padahal apa yang mereka lakukan itu adalah salah satu teladan yang baik yang bisa dicontoh oleh NKRI. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Kita menuntut agar Pak Nasaruddin Umar itu mundur sebagai imam besar Masjid Istiqlal, atau dimundurkan atau diberhentikan oleh pihak yang berwenang, karena beliau telah tidak layak menjadi imam sebuah masjid. Karena bagaimana bisa memberikan mimbar kepada paus untuk seakan-akan memberikan tabligh akbar di masjid terbesar Indonesia itu. Andaikan paus itu sekedar datang di Masjid Istiqlal untuk melihat-lihat kemegahan Masjid Istiqlal, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ketika seakan-akan tabligh akbar, diberikan mimbar yang sedemikian sangat besar, disambut dengan bacaan ayat suci Al-Quran, dan juga ditambah lagi dengan pembacaan ayat-ayat yang ada di Injil, la haula wala quwata illa billah, maka ini adalah sebuah pelecehan atau mengotori masjid yang suci sebagai Baitullah, rumah Allah, tempat beribadahnya umat Islam secara khusus. Dan juga ditambah dengan acara-acara yang lain yang sungguh sangat menyesakkan hati kita semuanya. Andaikan paus itu katakanlah untuk ceramah di tempatnya dan di tempat lain yang bukan masjid, maka masih mungkin itu bisa dimaklumi. Dan oleh karena itu maka kita menuntut agar beliau ini mundur dari imam Masjid Istiqlal, atau diberhentikan, karena ini menjadi contoh yang tidak baik. Ini nanti akan menjadi kebiasaan yang buruk yang akan dilakukan dengan dalih ini sudah pernah dilakukan dan lain sebagainya. Dan tentu kita tahu apa misi dan bagaimana orang ini sebenarnya tidak layak menjadi teladan bagi kita, bangsa yang beradab, apalagi umat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bertauhid dan berakhlak mulia, menjaga kehormatan dan menjaga peradaban yang mulia di muka bumi. Tidak layak masjid didatangin lalu kemudian dipersiapkan untuk menjadi mimbar bagi orang yang seperti ini. Kita menuntut itu. Semoga semuanya bisa mendengarkannya, dan juga mudah-mudahan beliau kemudian secara sadar diri untuk berhenti sebagai imam besar Masjid Istiqlal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, shalom teman-teman semua. Tadi kita sudah lihat namanya Ustadz Syamlan, dan dia minta Imam Masjid Istiqlal mengundurkan diri pasca kunjungan Paus Fransiskus. Ini beritanya ada di Harian Rakyat Bengkulu ya, ini ya, Rakyat Bengkulu. Oke, sebelum saya memberikan kesempatan untuk teman-teman yang mau memberikan komentar, saya mau memberikan dulu informasi. Siapa sih sebenarnya yang membangun Masjid Istiqlal ya? Ini ada artikel dari detik.com. Masjid Istiqlal merupakan sebuah ikon di DKI Jakarta. Bahkan masjid ini menjadi salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Bangunan Masjid Istiqlal berdiri di atas lahan seluas 9,5 hektar dan dapat menampung sekitar 120.000 jemaat. Masjid ini juga dinilai memiliki berbagai nilai penting, contohnya seperti ilmu pengetahuan, pendidikan, dan keagamaan. Lantas, siapa ya yang merancang Masjid Istiqlal? Dia namanya adalah Frederick Silaban, ya, namanya Frederick Silaban. Dilansir dari The Rethinking the Future, Silaban merupakan anak seorang pendeta dan beragama Kristen. Walau demikian, ia memenangkan sayembara desain masjid tersebut yang diadakan oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, pada 1955. Ya, jadi Masjid Istiqlal itu desainnya adalah desain orang kafir, ya. Ya, didesain oleh orang kafir ya ternyata, dan itu disucikan, dianggap suci oleh orang-orang seperti Ustadz Syamlan tadi ya, padahal pakai buatan orang kafir ya, sama seperti yang lain ya, barang-barang orang kafir dipakai terus sama muslim tapi mereka benci orangnya ya, biasanya yang seperti itu tuh maling gitu ya.
Maling itu benci orangnya, suka sama barangnya, diambil barangnya, orangnya dibunuh. Biasanya itu garong, maling, rampok, biasanya kelakuannya seperti itu ya. Oke, dikutip dari Ensiklopedia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Fredrik Silaban merupakan anak dari pasangan Noria Borusima dan Sintua Jonas Silaban. Lahir 16 Desember 1912 di desa Bonandolok, Tapanuli, Sumatera Utara. Dia berkesempatan untuk mengenyam pendidikan di HIS Narumonda, Tapanuli, Sumatera Utara 1924-27 yang mengikuti tes kontingen Wilhelmina School atau KWS, Sekolah Teknik Menengah di Hindia Belanda. Setelah lulus tes, Silaban kemudian berangkat ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan tersebut. Kemudian lulus dari KWS 1931. Karir Silaban sebagai arsitek dimulai ketika menjelang lulus sekolah. Dia kerja paruh waktu untuk juru gambar BOW bernama JH Antonis. Di sanalah kemampuannya sebagai arsitek semakin terlatih. Dia juga ikut dalam pameran Pasar Gambir. Karena memiliki kemampuan yang baik, Silaban kemudian bekerja untuk ZENI Angkatan Darat Belanda 1931 sampai 1939. Kemudian dipindah menjadi drafter di Kota Praja Bogor 1939 sampai 1942. Saat pendudukan Jepang, Silaban bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Bogor 1947. Dia juga menerapkan sebagai Direktur Pekerjaan Umum 1949. Silaban berkarir dalam pemerintah hingga pensiun di Dinas Pekerjaan Umum Kota Praja Bogor. Selain menjadi pegawai pemerintah, Silaban juga kerap terlibat dalam proyek pembangunan swasta dan mengikuti kompetisi. Pada pemerintahan Presiden Soekarno, Silaban terlibat banyak proyek national building dengan 2 proyek terpenting, yaitu pembangunan Masjid Istiqlal dan Monumen Nasional, Monas. Jadi, Fredrik Silaban ini bukan hanya arsiteknya perancang Masjid Istiqlal, tapi juga Monas, Monumen Nasional, yang menjadi ikon Indonesia ya. Kala itu bangunan-bangunan yang dibuat syarat akan nilai-nilai nasionalisme. Pada desain bangunan Masjid Istiqlal pun juga terdapat nilai nasionalisme, yaitu kubah berdiameter 45 meter, yang berlambang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Sebagai informasi, pembangunan Masjid Istiqlal memakan waktu hingga 17 tahun. Peletakan batu pertama dilakukan pada 1961 oleh Insinyur Soekarno dan diresmikan oleh Presiden kedua Indonesia Soeharto 1978. Dilansir dari istiqlal.or.id Jumat, lamanya pembangunan masjid tersebut karena situasi politik yang kurang kondusif. Pada masa itu berlaku demokrasi parlementer di mana partai-partai politik saling bertikai untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing. Kondisi tersebut memuncak pada 1965 saat meletusnya peristiwa G30 SPKI. Setelah situasi politik mereda 1966, Menteri Agama KH Muhammad Dahlan mempelopori kembali pembangunan masjid ini. Pengurusan dipegang oleh KH Idham Khalid yang bertindak sebagai koordinator Panitia Nasional Pembangunan Masjid Istiqlal. Pembangunan Masjid Istiqlal ini menekan biaya APBN sebesar 7 miliar rupiah atau 12 juta US dollar. Itulah arsitek Masjid Istiqlal. Udah tahu kan sekarang dibikin atau dirancang oleh orang kafir ya, oleh Fredrik Silaban. Teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita simak videonya. Bagaimana seorang ustadz ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang imam ini memperbolehkan seorang paus masuk ke masjid bahkan memberitakan Injil, itu adalah sesuatu yang salah. Ya, kita tahu bahwa di dalam agama mereka yaitu Muslim, saudara kita ini, ya, bahwa Injil juga adalah salah satu kitab yang mereka percayai. Jadi tidak masalah dong kalau Injil pun diberitakan di tempat rumah ibadah mereka. Sebab apa yang dibawakannya itu, ya, itu bercerita tentang kasih. Bagaimana ada seorang Samaria yang mengasihi seorang yang bagaimana orang tersebut ya dianiaya, dirampok habis-habisan. Ini menceritakan tentang kasih, bahwa kasih itu tidak terbatas, bahwa kasih itu tidak mengenal agama, dan kasih itu tidak mengenal suku, ras, tetapi kasih itu adalah menolong sesama manusia. Itulah kasih yang diajarkan. Apakah salah mengajarkan kasih di tempat mereka? Apakah salah memberitakan tentang kasih? Ingat bahwa kasih adalah salah satu buah, salah satu perbuatan baik, dan kasih adalah sesuatu yang mana tidak ada hukum yang bisa menentang yang namanya kasih. Kasih itu ada dua, kasih kepada Allah dan kasih sesama manusia. Kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan, tentunya kita harus mengasihi sesama. Simple yang saya sampaikan ini. Apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar sekarang juga. Tuhan memberkati kita. Shalom.